Di balik bendera yang berkibar dan lagu kebangsaan yang menggema di stadion, ada sekelompok anak muda yang tak hanya bertanding, tapi sedang diuji. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah harapan di tengah sejarah panjang yang belum selalu berpihak. AFF U23 2025 akan digelar di tanah sendiri. Tapi jadi tuan rumah bukan selalu berarti keunggulan. Karena di sini tekanan datang dari semua arah dan ujian paling berat justru datang dari dalam. Menjadi tuan rumah berarti satu hal. Sorotan tak akan pergi bahkan saat peluit belum ditiup. Di stadion penuh, di layar kaca, di media sosial, segala gerakan akan ditelaah. Vietnam juara bertahan. 2 gelar sudah mereka genggam. Indonesia baru 1 saat Indra Sapri membawa Garuda Muda menaklukkan Thailand 2-1 di tahun 2019. Tapi itu sudah lama dan kini panggungnya lebih megah. Sorotan lebih tenang, harapan lebih tinggi, dan tekanan ia datang tanpa aba-aba. Bermain di rumah sendiri itu istimewa, tapi juga berbahaya karena stadion yang penuh bisa berubah jadi sunyi saat satu kesalahan terjadi. Inilah tantangan utama Garuda Muda. Mampukah mereka bermain bukan hanya dengan kaki, tapi juga kepala? Gerald Penenbuk namanya bukan legenda lokal, tapi riwayatnya tak bisa dianggap remeh. Dia juara Euro 1988, rekan satu generasi Van Basten, Gullit, dan Rijkaard. Sebagai pemain, ia tumbuh di lingkungan sistematis Ajax, PSV, dan Belanda. Kultur yang tidak hanya menuntut bakat, tapi kekuatan setiap hari. Kini, ia datang ke Indonesia untuk proyek yang lebih besar dari sekedar turnamen. Ia membawa filosofi tentang kolektivitas, efisiensi, dan kerja keras. Ia datang bukan untuk mengulang masa lalu, tapi menawarkan masa depan. Tapi sepak bola Indonesia tak pernah soal taktik semata. Ini tentang emosi, tentang semangat yang meluap. Dan pertanyaannya, bisakah sistem dan semangat disatukan menjadi satu irama? Setiap nama dalam daftar ini bukan sekedar angka usia atau klub asal. Mereka datang membawa harapan dan sebagian membawa pembuktian. Jens Rappen lahir dan besar di Belanda. Wajahnya asing bagi banyak pendukung Indonesia, tapi dari caranya menunggu kesempatan, kita tahu ini anak tidak biasa. Arkan Fikri, si pengatur tempo, bicara sedikit tapi setiap operan punya maksud. Kadang ia tak perlu berlari cepat, ia cukup membaca arah permainan lebih dulu daripada lawannya. Doni Tri Pamungkas, cepat, lincah, dan nekat. Lawan seringkali frustasi dibuatnya. Ada satu kutipan dari komentator asing waktu dia tampil di Piala Asia. Nomor 16 itu seperti petir di sayap kiri. Kadek Arel, pemain yang tidak pernah menarik perhatian di awal. Tapi saat bola berada di area berbahaya, dia selalu muncul. Dia bukan bek tengah glamor yang teriak-teriak, tapi pelatih tahu dia selalu ada saat dibutuhkan. Seorang bek yang mematahkan serangan tanpa drama, dan kadang itulah yang paling dibutuhkan. Victor Detan, satu nama banyak peran. Main di tengah bisa, sayap bisa, bahkan gelandang serang. Tapi dia tetap sama, energik, teknikal, dan tak pernah ragu ambil resiko. Skuad ini bukan kumpulan nama besar, tapi mereka bisa jadi cikal bakal sesuatu yang besar. Jika mereka tahu bahwa mimpi butuh lebih dari bakat, ia butuh keteguhan. Sepak bola modern bukan hanya siapa yang punya pemain terbaik, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Gerald Penenbuk kemungkinan memakai 4-3-3 atau 4-2-3-1.
Tapi yang lebih penting, bagaimana mereka bergerak, bukan hanya di atas kertas. Ia mengajarkan pengambilan posisi, pressing kolektif, dan build up yang dimulai dari kiper. Gaya bermain bukan hanya soal keindahan, tapi bagaimana gaya itu bertahan saat ditekan. Pertanyaannya bukan apa formasinya, tapi saat kelelahan datang, saat suara tribun memekakan telinga, bisakah semua itu tetap berjalan sesuai rencana? Vietnam sudah seperti mesin, disiplin, rapi, konsisten. Akademi mereka bukan proyek coba-coba. Mereka membangun dari usia dini, dari dasar yang sangat jelas. Thailand meski sempat tenggelam tetap punya kualitas teknik tinggi. Pemain mereka terbiasa menguasai bola, bahkan saat ditekan. Mereka bukan sekedar tim kuat, mereka sudah punya budaya menang. Tapi mungkin musuh terbesar bukan di luar sana. Musuh terbesar ada di dalam diri sendiri. Tekanan, ego, panik, dan ekspektasi. Itu yang membedakan pemenang sejati dari mereka yang hanya ikut berkompetisi. Semua negara datang untuk menang, tapi tidak semua tahu apa yang ingin mereka tingkatkan. Untuk Indonesia, AFF U23 ini bisa jadi laboratorium. Tempat menguji filosofi baru, membentuk mentalitas, dan menciptakan kebiasaan menang. Juara memang tujuan, tapi bermain sebagai kesatuan itulah warisan. Dan jika bisa juara di tanah sendiri, bukan cuma sejarah yang ditulis, tapi arah masa depan yang bisa berubah. Ini bukan sekedar turnamen kelompok umur. Ini adalah cermin untuk masa depan sepak bola kita. Menurut kamu, siapa pemain yang paling pantas jadi pemimpin di lapangan? Apakah Garuda Muda sudah cukup dewasa untuk menghadapi ekspektasi dan menciptakan sejarah baru? Tulis di komentar sekarang juga. Dan jangan lupa subscribe, karena kita akan terus ikuti perjalanan ini sampai akhir. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya.